Seperti yang anak-anak sudah ketahui, 2 minggu lalu juga sudah Ibu jelaskan melalui Zoom ya. Di tema 4F ini, kita akan membahas semua hal tentang puisi ya, yang berkaitan dengan puisi. 2 minggu lalu juga Ibu sudah jelaskan panjang lebar mengenai puisi, baris, bait ya, bunyi akhir pada baris ya. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan kembali ya, karena minggu depan kita ulangan supaya nanti kalian bisa mengikuti atau menjawab soal-soal ulangan dengan baik. Ya. Masih ada yang bergabung, kita tunggu. Nah, Nana sudah dibuka semua bukunya, buku tematik 4F-nya silakan dibuka. Ya. Kalau kemarin sudah kita bahas beberapa puisi yang di awal, ada puisi di halaman 18. Silakan dibuka. Puisi halaman 18. Judulnya Bangga Akan Bangsaku. Ya. Siapa yang mau membaca puisi ini? Siapa yang mau baca? Silahkan. Halaman berapa, Bu, tadi? Halaman 18, Nak. Bangga Akan Bangsaku. Ya, oke, betul. Halo, Ebi. Ebi dibuka bukunya yuk, halaman 18. Sudah, Bu. Sudah. Yuk, siapa yang mau baca puisinya? Bangga Akan Bangsaku. Ebi mau baca, Ebi? Ya, baca, Ebi. Tuh, cuma senyum. Siapa mau baca? Ya, kan nggak bertemu langsung. Kalau kita belajar tatap muka di kelas, Ibu suruh maju loh ke depan, baca di depan. Ini kan kalian hanya bacanya melalui Zoom. Masa malu-malu? Ayo dilatih keberaniannya. Siapa mau baca? Tesalonika Kurnia mau baca itu? Mau baca, Nak? Baca ya yang keras yuk. Dibuka itu apa namanya speakernya biar teman-temannya dengar. Elin, Bu. Iya, Elin. Ya udah Elin tunjuk tangan tuh. Tesalonika Kurnia apa Elin yang mau baca? Ya udah Elin. Dibuka ya. Seperti yang Ibu jelaskan 2 minggu lalu ya, kalau kita baca puisi kalian juga sudah tahu ya, bacanya dengan intonasi yang lambat. Ya, tidak membaca dengan intonasi yang cepat atau biasa saja seperti kita membaca teks cerita. Bacanya dibuat intonasinya lambat. Ada lagunya ya. Bangga Akan Bangsaku, karya Astrid Widya Stuti, gitu ya. Ya, dibaca dari judul, Elin. Ya, Elin. Kok Elin nggak kedengeran suaranya? Tunggu, Bu. Udah kedengeran nggak? Oke, siap. Ya. Bangga akan bangsaku. Bumi Indonesia luas terbentang. Hamparan jauh Ibu Pertiwi. Tak puas-puas aku memandang. Pulau dan laut keindahan lestari. Beragam suku bangsa hidup di sana. Beragam pula budayanya. Dengan perbedaan yang ada. Bersama membangun bangsa. Aku bangga akan bangsaku. Aku terpesona akan kerukunannya. Aku terharu akan kerjasamanya. Aku tergerak akan kemuliaan perilaku. Mari bersama menjaga kerukunan bangsa, sebab kita itu sama bangsa Indonesia. Oke, terima kasih Elin. Ya. Nah, coba kita lihat pertanyaan di sebelah kanannya. Ya, boleh kalian jawab menggunakan pensil atau pulpen di buku kalian masing-masing. Ya. Nomor 1, apa judul puisi tersebut dan siapakah pengarangnya? Boleh dijawab dengan pensil atau pulpen.
Judulnya Bangga Akan Bangsaku, pengarangnya Astrid Widyastuti. Ya, nomor 2. Tunggu, Bu. Elin itu gigit apa sih, Elin? Permen ya? Jangan makan dulu, ayo. Ayo, permennya ditaruh dulu. Kalau di kelas kan nggak boleh belajar sambil makan. Nomor 2, apa yang terbayang olehmu ketika membaca puisi tersebut? Siapa bisa jawab? Tadi setelah dibaca oleh Elin, dan kalian teman-teman yang lain ikut mendengarkan dan ikut membaca dalam hati, kira-kira isi puisinya yang terbayang oleh kalian apa sih? Tentang bangsa Indonesia yang kaya akan suku, budaya, dan lain-lain ya. Jadi intinya Indonesia ini sangat kaya sekali. Bukan hanya alamnya saja, tapi juga budayanya, sukunya ya. Maka kita patut berbangga. Maka judul puisinya pas sekali, Bangga Akan Bangsaku yang Kaya. Ya. Nah, baru masuk Risa dan Vio. Nomor 3. Ya, nomor 3. Terdiri dari atau terdiri atas berapa bait puisi tersebut? 4, Bu. Ya. 1, 2, 3, 4 jelas ya perbedaannya di sana. Yang membedakan bait-baitnya jelas walaupun baitnya itu dibuat center tulisannya di tengah. Tetapi perbedaannya jelas, ada sedikit jeda antar baitnya. Ya. Terdiri dari 4 bait. Boleh dijawab ya di buku kalian, boleh ditulis. Nah, ini dia yang nomor 4 yang mau Ibu jelaskan lebih detail. Kemarin sih sudah Ibu jelaskan 2 minggu lalu, tapi ini lebih detail mau Ibu jelaskan lagi ya. Lakukan pemetaan pola rima ya pada tabel yang sudah disajikan. Bu, bagaimana Bu pemetaan pola rima? Ya, 2 minggu lalu sih sudah Ibu jelaskan. Di halaman berapa ya? Bentar. Oh iya, di halaman 10 itu sudah ada sudah dijelaskan ya mengenai bagaimana sih pemetaan pola rima. Ada bunyi akhir, ada pola rima. Harus bisa kalian bedakan ya. Sebentar, Ibu akan jelaskan melalui PowerPoint. Bentar ya. Ibu buka PowerPoint dulu, harap bersabar. Sabar ya, Ibu baru buka. Coba buka PowerPoint supaya Ibu bisa menjelaskan. Ini yang 2 minggu lalu. Sekarang Ibu mau jelaskan mengenai pemetaan pola rima. Ya. Bu, bagaimana Bu pemetaan pola rima? Berarti dibuat pemetaannya itu bait demi bait ya. Yuk kita buat pemetaannya. Bait pertama. Bait pertama. Tadi bunyinya, bumi Indonesia luas terbentang, hamparan hijau ibu pertiwi, tak puas-puas aku memandang pulau dan laut keindahan nan lestari. Ya, berarti kita lihat bait demi bait, bait
Pertama, bunyi akhirnya ang. Ya. Kita umpamakan itu rimanya a. Lalu hamparan hijau Ibu Pertiwi, bunyi akhirnya i. Rimanya. Ya. Kenapa? B. Tak puas-puas aku memandang. Ya, bunyi akhir ang. Ibu, screen-nya aku nggak kelihatan Bu di saya. Apanya? Share screen-nya nggak kelihatan Bu. Saya juga tidak ada Bu di saya. Nggak ada. Oke, sebentar. Saya juga ada. Iya Bu, nggak ada. Tidak kelihatan Bu. Nggak kelihatan ya? Iya Bu, nggak kelihatan. Oke, sebentar ya. Nggak kelihatan PowerPoint-nya ya? Tidak ada Bu. Ya, sabar ya. Tutup lagi, nanti Ibu buka lagi. Nih banyak yang baru bergabung nih. Kelihatan nggak? Kelihatan Bu. Ya. Kelihatan. Kelihatan Bu. Oke, ini kan kelihatan ya. Ini PowerPoint yang 2 minggu lalu. Oke, tadi Ibu sudah jelaskan sedikit ya. Jadi bumi Indonesia terbentang luas. Maaf. Bumi Indonesia luas terbentang ya. Bunyi akhirnya itu bukan G ya, bukan hanya satu huruf di akhir. Kenapa bukan G? Karena ini bukan vokal, bukan huruf hidup. Maka kita ambil huruf hidup terakhir nih, bukan G, bukan bukan N ya dari kata terbentang. Tapi huruf hidup terakhir itu ada A. Ya, maka bunyi akhirnya itu ang. Ya, kita umpamakan ang ini adalah rima A. Lalu hamparan hijau Ibu Pertiwi. I dari kata pertiwi. I ini sudah huruf vokal. Ya, maka nggak apa-apa satu huruf aja. I ini kita umpamakan rimanya rima B. Lalu tak puas-puas aku memandang. Ya, bunyi akhirnya bukan G, bukan eng ya, tetapi ang. Kita umpamakan bunyi akhir ang ini sama seperti di baris pertama tadi, ya, A. Lalu pulau dan laut keindahan nan lestari. I dari kata lestari. Ya, sama dengan bunyi baris kedua. Yaitu B rimanya. Maka bisa kita simpulkan pola rima bait pertama adalah AB, AB. Nah, ini namanya kita buat pemetaan pola rima. Bagaimana dengan bait kedua? Ya. Beragam suku bangsa hidup di sana. A huruf terakhirnya. Ya, bunyi akhirnya A. Maka kita ambil itu adalah rimanya A. Beragam pula budayanya. Nah, bunyi akhirnya juga huruf vokal lagi A. Ya, kita buat itu rimanya adalah A juga, sama seperti baris pertama tadi. Dengan perbedaan yang ada A juga, ya. Nah, sini rimanya sama semua berarti. Bersama membangun bangsa. Bangsa belakangnya juga A. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa pemetaan pola rima bait kedua adalah A, A, A.
Ya. Bait ketiga. Aku bangga akan bangsaku. Ya. Kita umpamakan ini pola rimanya A. Lalu aku terpesona akan kerukunannya. Ya, A dari kata kerukunannya. Ya, ini rima B. Lalu aku terharu akan kerjasamanya. Kerjasamanya A. Berarti sama dengan baris ketiga tadi. Ya, polanya B. Lalu aku tergerak akan kemuliaan perilaku. Dari kata perilaku. Sama seperti baris pertama. Maka kita bisa simpulkan pola rima bait ketiga adalah A, B, B, A. Ya. Nah, ini adalah cara menentukan pemetaan pola rima. Jadi puisi yang judulnya Bangga Akan Bangsaku, pola rima tiap baitnya beda-beda ya, berbeda-beda. Bait pertama polanya A B A B, bait kedua polanya A A A A, bait ketiga A B B A. Lalu kalau kita lihat bersama di bait keempat polanya A A A A. Ya. Sampai sini anak-anak paham ya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Coba kita lihat puisi yang lain. Ya, paham ya? Nah, coba kita lihat puisi yang lain ada di halaman 26. Oh, jelas. Nggak jelas? Jelas nggak? Di halaman 26, coba lihat. Ada lagi puisi judulnya Indahnya Perbedaan. Ya. Yuk, kita jawab pertanyaan dari puisi itu halaman 26. Ada berapa bait pada puisi di atas yang judulnya Indahnya Perbedaan halaman 26? Berapa bait itu? 4, Bu. 4. 4, Bu. Ya. Tuliskan rima yang digunakan pada puisi tersebut. Ya. Rima yang digunakan pada puisi tersebut berarti sama seperti tadi, ya, yang baru Ibu jelaskan. Siapa yang bisa menjawab? Kita buat pemetaan dulu. Bait pertama, kita lihat bunyi-bunyinya. Bunyi-bunyinya, pelangi menghias cakrawala. Cakrawala akhirannya A. Ya. Berarti dia rimanya tadi kelamaan menunggu anak-anak ya. Jadi waktunya udah mau habis. Perpaduan beragam antara warna dan cahaya. Cahaya. A lagi. Ya. Lalu terlihat indah dipandang mata. Mata A lagi. Terus menambah getaran tentang kuasanya. Kuasanya akhirannya A. Vokalnya, bunyi vokalnya. Berarti pola rima bait pertama adalah A, 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 A. Sekarang kalau bait kedua, ya, puji-pujian dalam satu paduan. Bukan N ya, N huruf mati. Maka an bunyi akhirnya. Kita umpamakan an ini rima yang pertama, rima A. Sebagai wujud syukur atas persaudaraan. Persaudaraan an lagi. Nah, kalian perhatikan ya bunyi akhir barisnya. Lalu senantiasa dikumandangkan kepelataran. Nah, an lagi. Ya. Hati pun tentram dan juga nyaman. An lagi. Nah, maka bisa kita simpulkan pola rima bait kedua adalah
AA juga, sama seperti bait pertama tadi. Ya. Lalu beragam bait ketiga ya, kita masuk bait ketiga. Beragam suku bahasa dan pikiran an lagi. An semua, oh sama nih seperti bait kedua. Ya. Baris pertama bunyinya an juga, berarti pola rimanya A. Tetap dalam anugerah untuk dipersatukan, an juga. Mempertahankan segala perbedaan, an lagi. Ya. Membuang jauh keegoisan, an lagi. Ya. Jadi kita bisa simpulkan pola rima bait ketiga adalah A, 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 A. Berarti bait pertama, bait kedua, bait ketiga polanya sama. A, A, A semua. Ya. Jadi harus kalian bedakan. Mana bunyi akhir baris, mana rima. Kalau bunyi akhir baris yang ini nih ya. Nih yang hurufnya besar, yang sebelah kiri. Sedangkan rima yang hurufnya kecil. Ya. Jadi harus bisa bedakan antara bunyi akhir baris dan juga rima. Ya. Nah, Nana sampai sini paham ya? Gampang kok. Besok kalau ulangan jadi bisa jawab. Ya. Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada yang mau ditanyain, coba Ibu tes ya, kuis interaktif. Silakan jawab melalui chatting. Ya. Bisa ya anak-anak ya, sama seperti kemarin waktu Natal bersama, mungkin ada pertanyaan yang diajukan, terus kalian menjawab melalui chatting. Chatting bersama di sini nih. Tes. Ya, di sini ya. Oke. Nah, kita buka lagi puisi yang baru di halaman, coba itu lihat lagi puisi yang baru lagi, halaman 32. Halaman 32 ada lagi puisi judulnya Guruku Pahlawanku. Ya. Nah, sekarang silakan dijawab. Ibu bertanya, cepat-cepatan. Sebutkan, simak pertanyaan dari Bu Guru ya. Sebutkan bunyi baris loh ya. Bunyi baris ketiga bait kedua. Ayo silahkan ditulis dengan diketik siapa paling cepat. Sebutkan bunyi baris ketiga bait kedua. Ada yang jawab Catherine. UI salah, Rangga jawabmu salah. Dengar pertanyaan guru. Sebutkan bunyi baris. Nah, betul ini Lora, pinkan Elora, Lora. Bunyi baris berarti satu baris itu. Ya, bukan bunyi akhir baris loh ya. Jadi harus bisa bedain. Betul Lora. Aku sibuk dengan diriku sendiri. Betul, bunyi baris. Ya. Pertanyaan kedua. Sebutkan bunyi akhir baris, ya bukan bunyi-bunyi baris ya, bunyi akhir baris, bait ketiga. Ayo. Bunyi akhir baris, bukan hanya bunyi baris. Ayo. Siapa yang jawab cepat? Bait ketiga. Ada 4 baris, berarti dijawab 4-4-nya. Hanya ang, hanya g, hanya ku, salah ya. Nah ini Jeremy pertama, benar. Jeremy, bunyi akhir baris bait ketiga adalah u, ang,
ang. Betul Jeremy. Mana Jeremy ya? Betul Jeremy. Nah, terakhir. Pertanyaan terakhir. Sebutkan pola rima sekarang. Pola rima bait pertama. Ayo, sebutkan pola rima bait pertama. Silakan dijawab di chatting. Nah, itu Jeremy lagi, betul. Jeremy lagi, ya, yang pertama ya, yang ini sudah banyak. Simon juga jawab. Simon A masih kurang tepat ya. Marvel juga jawab AB tapi lebih cepat tadi Jeremy lagi. Ya, betul. Jawabannya pola rimanya adalah AB karena bunyi akhir barisnya UA. Ya. Nah, itu dia anak-anak penjelasan dari Bu Guru hari ini. Jadi besok minggu depan kalau ulangan kalian harus bisa. Ya, jadi perhatikan pertanyaannya. Yang ditanya barisnya atau bunyi akhir barisnya atau pola rimanya. Jangan sampai minggu depan ulangan salah jawab ya. Nah, anak-anak ada yang mau ditanyakan enggak? Tidak ada, Bu. Jelas ya, mudah kok, Ibu yakin nanti. Tidak ada, Bu. Ya. Tidak ada, Bu. Yang belum nih, Tidak ada, Bu. Ibu ingatkan tugas yang Bu, belum. ada tugas nggak, Bu? Nah, nggak ada. Kenapa? Karena tugas minggu lalu aja masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 anak yang belum. Ya. Arvin ada nggak Arvin? Arvin mana Arvin? Arvin itu dia posting di Google Classroom tugas bahasa Indonesia, tapi tulisannya bahasa Inggris, tugas bahasa Inggris yang diposting. Salah Arvin ya. Habis ini silahkan lihat di Google Classroom siapa saja tugas yang belum, juga Ibu akan catat di sana ya. Ebi, Elo, Arvin, Ananta, Mario, Loren, Jos, Gading, Simon itu ya yang Ibu sebutkan. Tugasnya masih Ibu tunggu postingannya di Google Classroom minggu lalu ya, tanggal berapa ya? Tanggal 18 atau 19 kalau nggak salah. Ya, jadi ya. Bikin puisi dokter kan, Bu? Iya, yang membuat puisi. Ya. Ada catatannya nggak, Bu, nanti? Nanti sedikit note, sedikit aja. Yang penting kalian bisa membedakan antara, nah Arvin baru bergabung, ini kemana aja. Saya sudah, Bu. Ya, yang sudah ya sudah, yang belum ya, nanti Ibu beri catatannya. Ya, ini Arvin baru bergabung nih. Sebentar Ibu mau bicara sama Arvin. Tinggal 1 menit ya, nanti kalau tahu mati sendiri berarti. Arvin, kamu kemana aja? Tinggal 1 menit nih Zoom kita nih, udah mau selesai. Arvin, kamu kemarin